iman ing ati mumpung isih muda udya ing panuntun so yen tuwa ora bakal umat andelapi bergawe andeloy wangso la ilaha Allah
narane gibaran sini wangso hambat la ilaha illallah ya Jibril matur hekam rasul panggilan nabi Isa tanda anu Isa la ilaha illallah Rugi umat ada nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Inggih para rawuh, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kami ucapkan selamat malam dan tentunya selamat datang di Balai Kota Madiun. Selamat datang dalam acara Sarasehan Budaya Seni Pencak Silat dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Madiun. Di kebersamaan kita yang indah ini, insya Allah kita akan bersama-sama untuk lebih memperkuat diri, memperkuat masyarakat Kota Madiun dengan keberagaman, dengan seni pencak silat yang saat ini menjadi unggulan kita bersama. Hadirin undangan yang kami hormati, masih menemani kebersamaan kita di kesempatan malam yang indah ini. Kita hadirkan kembali Gembrong Madiun Nyawi Jineng Roso, yang kali ini pimpinan Bapak Kiai Baidol. Kami persilakan kembali. Kita bedhe amiwite ambuka kesah nian jawi budaya Islam satu kang becik monggo ditiru mamrih Islam dadi angrembaka mugi Allah tansah amridana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad caritane wong
tanpa tepyo Allah Rasulullah ika ilmu punakati astagana hijab rahmat Allah Rasulullah tidak irat jengkoti raptor saja tapi neng dunya Allah Rasulullah caritane wong kang takbir anganggo tanpa tetap Allah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalangan
yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah dodo tiro kumitir badai pinggir dodo mono jumatono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore opo padang remulane opo jembar kalangane yo surah sallu alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah runyawi sini rasa uri seni islami ingkang nami khotaman nabi yito matiut panjenengan menawi lepas nur pangapunten hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa menerima kami Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya di kesempatan malam yang berbahagia ini akan kita ikuti bersama sarasehan budaya seni pencaksilat yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini ada Bapak M. Taufik Hidayat SPD. Mas Taufik Monyong, semoga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taufik Hidayat, diutus oleh Pak Wali ini, dipanggil mendadak untuk memandu acara. Tapi izinkan membuatkan sebuah prolog yang menurut saya berbeda sekali. Saya merasakan suasana atmosfer Madiun sudah berubah dari 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Macet. Berarti ini potret ekonomi sudah bangkit di Madiun. Tepuk tangan dulu dong. Yang kedua, ada sesuatu yang mungkin tersirat dan juga sekarang tersurat, bahwa Pak Wali tidak hanya menyampaikan pada nilai-nilai pembangunan secara spiritual,
tapi membangun secara nilai-nilai ritualnya. Apa yang nampak hari ini, kalau tadi disampaikan oleh Master of Ceremony, sarasean budaya. Budaya di dalam nilai yang ditawarkan tidak hanya sekedar sebagai sebuah ekspresi. Budaya di dalam aksara Jawa, dari aksara bo, do, dan yo. Bo dan do dan yo ini adalah nilai yang disampaikan secara tidak kentara oleh Pak Wali. Yo yakin marang samu barang tumindai Gusti, do tumatining datan pokang winangenan, tukur wekasaning dek wiwitane, bo bayu sejati kang andalan. Jadi bagaimana Pak Wali mendekatkan kita kepada spiritual Allah dalam menembah. Baru adalah ekspresi dari pencak silat. Dari ini adalah ekspresi, tapi sebenarnya tadi saya diskusi sama seorang pendekar, pencak silat itu dari mana? Kenapa kok tidak jurus apa seperti itu? Nah, itu nanti akan dibahas dalam oleh beliau, nanti ada profesor, nanti akan kita simpulkan bersama-sama, tapi kita melihat bahwa sebenarnya dalam bentuk gerakannya negara harus hadir. Sekarang Pak Wali sebagai pemerintah, sebagai representasi negara, hadir untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, mencatatkan pencak silat yang ada di Madiun semuanya menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Bahwa pencak silat sebagai sebuah organisasi olahraga, ya, tapi di Madiun lebih dulu sebelum olahraga itu ditetapkan oleh negara, pencak silat menjadi spiritualism dan ritualism. Maka muncullah gerakan emosionalism. Gerakannya itu menjadi penyatuan batin dengan alam. Ini harus betul dimanfaatkan bahwa value, nilai yang ditawarkan pencak silat tidak dalam bentuk olahraga, olah rasa, olahraga. Baik, kalau terlalu panjang nanti saya salah. Bagi ibu bapak yang saya hormati, Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi, Sarjana Hukum, kami persilakan lebih awal untuk menegaskan apa yang menjadi capaian, harapan, keinginan, cita-cita hadirnya Madiun dipimpin Pak Maidi untuk membawa Indonesia lebih sejahtera. Monggo ngaturi Bapak. Pak Monyong, kenapa kok merah? Loh, Bapak sendiri toh? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya dari Forkopimda, terima kasih kehadirannya. Juga dari Pak Profesor Dr. Siswantoro, ini dari bidang perencanaan Rektor Jogja kita hadirkan, dan juga hadir teman-teman OPD, Direktur BUMD, Ketua KONI, Ketua IPSI, Paguyuban Pencak Silat Sekota Madiun, Dewan Kesenian, Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan, dan seluruh undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita bisa menghadiri acara Sarasean Budaya Pencak Silat Kota Madiun tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Jadi terima kasih semua undangan dan narasumber, khususnya Gus Monyong hadir biasa ini di JTB. Kota ini sangat potensi sekali. Kota ini kecil tetapi diapit 10 juta penduduk. Dan kota ini potensinya salah satunya silat, pencak silat yang ada di Madiun. Ini sebagai kelahiran pencak-pencak silat yang ada di dunia salah satunya. Potensi pencak silat yang ada sesuai data yang ada di Kota Madiun, kita punya 14
14 perguruan. Dari 14 perguruan ini potensi sekali. Tapi mohon maaf hari ini belum kita mainkan potensi itu. Kalau itu nanti kita mainkan, kota ini bukan Jawa Timur bagian barat, tapi kota ini akan mendunia. Tapi bagaimana, SDM apa yang harus kita lakukan? Kota ini yang baru saya sentuh, saya belum menyentuh secara keseluruhan pendekar yang ada di Kota Madiun potensi dunia ini. Kalau kita sentuh, kemarin sudah saya siapkan tahun yang lalu pencak seni budaya di Madiun internasional, dan kita undang 27 negara mau hadir. Alun-alun panggungnya sudah jadi di tengah lingkaran itu. Gazebo-nya sudah jadi semua, saya besarkan. Tapi ada COVID. Konsentrasi itu sebenarnya saya samakan. Kota ini potensinya tinggi, tapi banyak masalah. Mendahulukan potensi atau menyelesaikan masalah dulu. Kalau mendahulukan potensi, masalah tidak diselesaikan. Kalau potensi ini nanti dibawa ke masalah, tidak akan bisa kota ini maju dengan pesat. Apa masalah di kota ini? Kota ini tahun 2017 Jalan Pahlawan Street Center banjir luar biasa. Potensi pendekar bisa dijual internasional, tetapi internasional mau saya jual, mau saya tarik ke sini, kota ini masih ada masalah seperti ini. Pendekar belum kita sentuh 100%. Kalau masalah ini tidak kita selesaikan, sehebat apapun kota ini, potensi pendekarnya, pendekar begini, begitu dan sebagainya, siapa yang mau datang ke Kota Madiun? Maka dengan kota ini saya selesaikan Pahlawan Street Center, saya selesaikan dulu banjir air, sekarang banjir manusia. Tolong dilihat hari ini seperti ini. Banjir manusia. Setelah ini banjir manusia seperti ini, satu masalah selesai. Bagaimana masalah ini kita selesaikan? Tatkala masalah-masalah ini kita selesaikan, potensilah yang harus kita ungkit. Potensilah yang harus ikut mendukung bagaimana potensi-potensi ini harus kita optimalkan. Jadi potensi-potensi yang ada di Kota Madiun itu luar biasa. Pendekar, kita punya Puspo, kita nanti punya di bawah tanah ini langsung ada jurusan bawah tanah. Kita potensi-potensi ini luar biasa. Manakala masalah itu sudah kita selesaikan, kita punya potensi di atas 10 juta penduduk. Mau kita apakan kota kita ini? Penduduk akan saya tarik ke sini semuanya apabila masalah sudah kita selesaikan. Satu hal, sumber umes, kalau sampai pendekar-pendekar di Kota Madiun seperti ini semuanya turun, semuanya turun, kota itu akan menjadi kota mendunia, dan kota ini akan disegani, dan kota itu akan kaya raya kota kita ini. Kalau ini semuanya turun. Satu hal kita melihat banyaknya pendekar-pendekar yang ada di sini, masalah banjir kita selesaikan, masalah kekumuan kota kita selesaikan. Coba sumber umes. Kekumuan kita selesaikan dulu. Tatkala kita mau menarik dari luar itu masuk di Kota Madiun, di mana masalah-masalah ini tidak kita selesaikan, kota ini tidak akan menarik. Coba bila kita melihat sungai di sebelah ini, apa yang harus kita lihat? Sungai yang ada di seberang ini seperti ini. Potensi yang ada di kota ini tenggelam dengan adanya masalah-masalah seperti ini. Ini tenggelam kalau ini tidak kita selesaikan. Potensi yang mendunia tidak akan datang di Madiun kalau hanya disuguhi peceraian-peceraian seperti ini. Maka dengan kondisi inilah ini kita selesaikan dulu. Semuanya tenang. Jangan banyak bicara, banyak bekerja. Jangan banyak bicara, banyak konsep untuk menuju ke depan yang lebih baik. Banyak bicara dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Bukan hanya bicara banyak omong tapi tidak banyak bekerja.
dukungan dari Forkopimda, dukungan dari Dewan, dukungan dari pencak-pencak silat semuanya. Kita selesaikan ini semua. Walaupun dalamnya ini ada pendekar-pendekar, tapi kita selesaikan. Tenang semua pendekar. Coba kalau kita melihat seperti ini. Setiap pagi pelunglap, jantung kota. Siapa yang mau datang? Kalau hadir setiap pagi disuguhi bau, pelunglap turun, barangnya dicek sendiri. Sampai mana barang saya? Nah, dicek. Langsung. Sungai sebelah ini. Sekarang banjir manusia. Coba sekarang ini saya tutup semuanya. Sampai Jalan Pahlawan tengah jantungnya kota. Disinilah bahwa suguhan-suguhan itu yang akan dihindari semua orang yang datang di Kota Madiun. Maka dengan masalah-masalah ini kita selesaikan semuanya. Dengan saya 3 tahun. Hari ini mohon maaf Bu Wakil, makili saya di Bandung, Pak Sek makili saya di Jakarta. Nah, sudah berangkat, sehingga saya di rumah sendiri. Nah, sekarang saya rubah seperti ini. Apabila saya rubah seperti ini, jadi seperti ini, pendekar belum kita optimalkan, potensi yang lain belum kita optimalkan. Coba pertumbuhan penduduk Kota Madiun setelah saya gerakkan, 2 masalah saya selesaikan. Pertumbuhan ekonomi nomor 1 Jawa Timur. Kemarin saya mendapatkan ini nomor 1 Jawa Timur. Padahal bila kita lihat anggaran APBD kita hanya 1,2 miliar triliun. Malang 2,4 triliun. Surabaya 10 triliun. Kita selip semuanya pertumbuhan penduduknya. Dengan gigihnya teman-teman OPD, dengan gigihnya Forkopimda, Dewan. Setelah kita selesaikan sini semuanya, pertumbuhan ekonomi bagus, PAD kita naik berat 3 besar nasional. Dari 3 besar nasional seperti ini, dari 5 besar kita masuk 3 besar. Kemarin kita mendapat penghargaan dari Pak Menteri Dalam Negeri. Kondisi belum kita gerakkan pendekar saja, potensi kita luar biasa. Surplus APBD kita 94 miliar. Padahal COVID, ekonomi kita gas kena. Lainnya semuanya sudah gulung tikar. Semua pejabat kepala daerah dites ada COVID. Konsentrasi. Tapi kita bisa memainkan. Coba nasional kita 3 besar, kita masuk. Ini tidak mudah. Manakala masalah-masalah ini tidak diselesaikan seperti masalah tadi, tidak akan mungkin banjir manusia yang datang di Madiun. Banjirnya manusia datang di Madiun, paling tidak 11 kabupaten tadi, 10 juta penduduk itu masuk ke sini, paling enggak 50%. Semuanya bawa duit seperti ini. Indikasi membawa duit ke sini, indikasi ribuan orang ke sini. Sampah saya sebelum pembangunan hanya 90 ton sehari. Hari ini sudah 150 ton, hari raya 170 ton. Artinya semakin banyak sampah berarti semakin banyak uang, karena banyaknya transaksi kuliner yang ada di Kota Madiun. Maka saya sangat mengharapkan mari pendekar-pendekar yang ada di Madiun, khususnya Padepokan semuanya, alangkah bahagianya. Ini menarik. Saya punya patung Singapura, saya punya Ka'bah, saya punya Menara Eiffel. Baru itu. Nanti 14 pendekar, sekarang nanti saya pasang di Seleko. Baru itu sudah seperti ini. Kalau nanti pendekar itu kompak, santun, baik. Setiap malam minggu di sini ada ada orang, Pak, saya diajari jurus pertama iki piye, Pak? Wis pendekar di sini. Ini carane. Wis ngene. Sewengi apal jurus 1. Kabeh antri. Buka aja pendekar 20 ning kene kabeh. Semalam bisa memberikan ajaran jurus pertama 200 wong setiap malam minggu. Luar biasa potensi Kota Madiun. Itu kalau pendekar itu dioptimalkan. Ora geger dalanan, malu kita. Izin dong. SDM rendah. Geger dalanan desa. Kampungan. Mari kita sudah visioner ke depan yang jauh.
Silahkan di sini saja nih. 14 perguruan, silahkan. Saya buatkan panggung. Saya kalau di Pandanalas piye jurus pertama ngene. Terus di Nongo piye ngene. Terus di ngene ngene. 14 di sini jentrek-jentrek antri wes. Aku iso jurusnya ini bisa jurus 14 perguruan. Satu. Setiap malam minggu atau setiap Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu sudah saya kasihkan panggung satu-satu. Tapi jo panggung minggu gelut, panggung tinggu jajal-jajalan, engkau jajal-jajalan engkau. Tapi pada waktu di sini boleh sudah, sehingga 14 padepokan ini punya pasar yang sama. Nek pengen 5 jurut turun yang Madiun seminggu. Nek pengen 10 jurus sesasi ning Madiun. Nek pengen 14 jurus perguruan ning kene, ning kene 3 sasi. Hotel penuh, makan penuh. Ini pendekar bermanfaat. Pendekar yang bisa mengayomi. Ini salah satu contoh kalau ini nanti kita optimalkan. Kenapa saya belum menyentuh itu? Masalah saya selesaikan dulu semuanya. Hari ini Busbo, kalau nanti bisa kita buat seperti Istana Bogor, RTM, saya buat kafe Belanda pada tahun itu. Tahun ini kita ke Belanda. Ini tower ini turun sampai bawah. Biasanya di sana ada orang inguk-inguk di sana, atas sana, inguk-inguk. Ya. Rambutnya seperti Cak Monyong. Ya, benar itu. Nah. Turun ke bawah. Ini sampai RTM, sampai Bakorwi, sampai Kodim, sampai ke Toko Bata, Tugu. Ini akan saya cek arsip di Belanda. Kondisi-kondisi ini saya tolong dibantu. Rakyat, mari kita bisa melayani, bangga kita bisa melayani rakyat Madiun. Saya bangga bisa melayani masyarakat Jawa Timur bagian barat. Kita bangga bisa melayani masyarakat Jawa Timur yang masuk di kota Madiun. Ini penting. Maka kondisi-kondisi seperti inilah teman-teman OPD, saya terima kasih semuanya saja. Semua apa yang kita lakukan, kerja keras membawakan suatu hasil. Dan prestasi itu diakui dari kementerian. Saya hanya ingin silahkan nanti 14 perguruan ini saya buatkan tempat, saya buatkan panggung. Dasar setiap malam minggu, dasar setiap malam Sabtu malam minggu, rukun. Oh, ini jurus iki ngene. Oh, ini jurus iki ngene. Oh, ini jurusnya iki ngene. Top itu sudah. Ini luar biasa kalau ini nanti orang dari mana-mana, dari Jakarta, dari Surabaya ke sini. Aku arep Madiun, melu jurus apa nanti? Oh, di sana langsung bisa masuk. Semua saya biayai. Kos itu pemerintah yang datang, pemerintah yang membiayai semuanya. Kuncinya santun, sopan, bisa membawakan budaya menuju dunia. Ini penting. Jadi saya mengatasi masalah-masalah yang besar-besar kita masalah sudah selesai. Sampah selesai, banjir selesai. Saya akan menurunkan suhu. Pohon besar-besar saya tanam, suhu harus saya turunkan. Orang datang ke sini senang berbondong-bondong, ngajak putrane, ayo pemelu pendekar iki, jurusnya ini. Cucune dijak, kowe kudu iso pendekar jurus iki. Ini seperti restoran lah. Kayak gambar, brosur, jurusnya ini 1, 2, 14 ini, wes. Iki mburine kayak lambang, plek. Wes pendekar sing sepuh-sepuh, iki ngene, sing bener iki ngene, sing bener ngene. Tapi nek pendekar tuwek ning lapangan ditokne semaput kabeh kuwi, pedhot kuwi ditokne terus. Iki nek sambung ini dilatih, oh dilatih ngene. Oh coba yang Esaterate sambung dengan ini Kerasakti. Gimana caranya sambung? Sing bener piye? Api. Inilah yang nantinya atlet Madiun itu akan menang juara dunia. Tatkala 14 ini jadi satu. Saya jamin itu. Itu saya jamin. Tapi nek 14 itu eleh ecek-ecek, gelut-gelut ratan. Lempar jumproh. Wong ora salah buan demi watu.
Wah, saya malu. 14 jadi satu, saya biayai. Mari kita getarkan dunia bahwa pendekar yang ada di Madiun memang bisa disuguhkan internasional. Ini yang saya harapkan. Sementara itu Cak Monong. Terus sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Jadi tawarannya adalah satu, kehadiran pemerintah memberikan ruang sebenarnya. Memang itu yang menjadi cita-cita, bagaimana Pak Wali sudah menyelesaikan semua infrastruktur dan menawarkan sebuah konsepsi. Ada 11 kabupaten yang menjadi cita-cita beliau juga dengan DPR kemarin, bahwa kabupaten 11 ini mampu datang ke tempat ini. Tapi bukan hanya seperti itu. Ini bahkan disampaikan 27 negara mau datang ke sini. Tapi bagaimana ketika memang infrastruktur masih belum selesai? Apakah nanti para tourism, ini nyambung nanti dengan Profesor Sis, itu bagaimana ketika banyak turis asing mau belajar jurus? Kalau pencaknya bisa, guidingnya bagaimana? Yang menjelaskan jurus 1, 2, 3, 4, apalagi menyatakan pecel, bahasa Inggrisnya seperti apa. Nah itu perlu banyak. Nah artinya mimpi ini bukan menjadi sebuah hayalan, tapi ini mimpi menjadi kenyataan. Kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Profesor Suswantoro, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam budaya yang terhormat Bapak Wali Kota, yang kami hormati Forkom Bimda, senior saya Cak Taufik Monyong, para pendekar, sesepuh, bini sepuh, kadang sepuh yang selalu saya hormati, saya banggakan, jajaran pimpinan dari Kota Madiun, semuanya yang hadir di ruang terbuka yang sangat terhormat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan satu lompatan yang perlu kita apresiasi bersama di Madiun dalam usianya 104 tahun untuk mengabdi. Sepenggal kata yang disampaikan Pak Wali Kota, kita harus merubah mindset. Tidak hanya dari Kota Madiun untuk Jawa Timur, tetapi dari Kota Madiun untuk Indonesia dan dari Kota Madiun untuk dunia. Ya. Itu bisa kita dapatkan apabila kita bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pak Wali Kota dalam kesempatan sampai hari ini masih banyak untuk membangun raganya, infrastruktur, daya dukung menyelesaikan berbagai masalah, dan pada waktunya untuk membangun jiwanya. Siapa jiwanya? Itu adalah SDM. Sumber daya manusia adalah kekuatan yang terbesar untuk membuat suatu perubahan. Kami mengikuti, bahkan dari tahun 2000 kami wirawiri melintas Kota Madiun dengan naik bis berbagai macam dari Jogja ke Surabaya. Setiap seminggu 2 kali kami melintas. Kami tahu betapa nikmatnya jalan di Madiun yang juga penuh lubang. Nah, tetapi pada tahun-tahun terakhir sungguh excellent, terjadi lompatan yang luar biasa. Maka kalau sudah disampaikan, infrastruktur banyak sekali kami mengikuti, bahkan kami bisa mendapat negara ada di Kota Madiun. Kami tadi baru mencari jejak, mana Malioboro-nya Madiun. Kalau sudah ada Merlion, Tugu Malioboro-nya belum saya temukan tadi. Baik, kita lanjut. Kami apresiasi sekali Bapak Ibu semuanya Madiun, dan secara pribadi juga kami melihat nomor KTP-nya Pak Wali Kota juga habis ulang tahun ternyata di 12 Mei 61 tahun yang lalu Bapak ya. Ternyata masih muda sekali ya, karena penuh semangat. Kami mengikuti jejak dari tahun ke tahun untuk Kota Madiun hingga saat ini, bagaimana terjadi grand design untuk menuju lompatan quantum leap sampai
Indonesia Emas nanti di tahun 2045. Tahapan demi tahapan kami sudah banyak menyitir dan mendengarkan uraian dari Pak Wali Kota, baik ketemu di angkringan maupun di warung gudeg di Yogyakarta. Lanjut. Dalam hal bagaimana kita merubah, kita masuk ke pencaksilat. Pencaksilat masa lalu bagian dari budaya yang kita temukan di pojok-pojok kampung. Tetapi dalam perkembangannya saat ini, pencaksilat tidak hanya menjadi olah rogo, olah kanuragan, tetapi pencaksilat menjadi sebuah ilmu yang bisa kita dorong. Ini satu karya saya, Pencaksilat Science. Kami coba petakan pencaksilat. Lebih dari 25 subjek atau aspek unsur yang kita bisa kembangkan dengan pencaksilat. Kalau ini kami lakukan riset, sudah 25 doktor selesai dengan pencaksilat. Bagaimana kita bisa mengemas nilai-nilai pencaksilat yang Bapak Ibu selalu kita ajarkan, bagaimana pendidikan mental spiritual untuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter, kita harus mencetak generasi emas melalui pencaksilat. Bela diri bisa digunakan, tetapi panggon papan. Karena filosofi pencaksilat, sekali dinakali diingatkan, kedua kali dirusui ditegur, ketiga kali barulah untuk diambil langkah yang sebenarnya. Nah, unsur bela diri. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu semuanya, mari kita evaluasi sampai di mana penerapan implementasi dari ilmu pencaksilat. Dan satu hal melalui tajuk malam hari ini dengan pencaksilat budaya. Dengan pencaksilat Kota Madiun menjadi lebih santun dan ngayomi. Sehingga Kota Pendekar ini nanti akan tumbuh subur sesuai dengan nilai-nilai pencaksilat. Untuk kita selalu mengajarkan bagaimana takwa, tanggap, tanggung, tangguh, terengginas. Pendidikan mental spiritual untuk membentuk karakter bangsa anak-anak kita. Untuk takwa, tanggap, tanggung, tangguh, terengginas. Terengginas tidak hanya lahir saja, tapi batin. Sehingga nanti di akhirnya akan tercipta pendekar yang sumeleh, waras, terengginas, lahir dan batin. Ini harapannya, karena tadi disampaikan Pak Wali, kami akui dan kami sangat apresiasi sekali. Madiun ini adalah sumber sejarah perkembangan pencaksilat yang sangat-sangat tua. Ya, kita lihat sejarah ke belakang, Bapak Ibu sudah paham sekali. Dari mana kita bisa melihat dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan Kota Madiun yang memiliki 14 perguruan yang sudah berkembang saat ini untuk didorong bersama-sama. Kalau kita lihat sejarah sebentar, prasejarah sampai sejarah, dulu memang untuk pencaksilat bela diri itu untuk mempertahankan hidup. Dan masa perintisan akan ditemukan jati diri. Kita bisa menemukan artefak bagian dari sejarah. Di Borobudur, candi-candi banyak ditemukan bahwa bela diri ini digunakan untuk meniti kehidupan yang baik. Bagaimana masa pembangunan saat ini dan masa pengembangan? Kita sudah masuk dalam era masa pengembangan. Kami punya sedikit cerita tentang bagaimana mengemas pencaksilat yang dipandang orang sebagai bagian budaya yang lusuh, yang tidak direken. Sebenarnya menyimpan nilai yang sangat tinggi sekali. Dan ada penyatuan antara pikiran, hati, dan laku melalui olah rogo, olah rasa, olah jiwa. Dengan wiraga, wirama, wirasa, kita satukan menjadi implementasi jati diri seorang pesilat. Wiraganya bagus, gerak jurusnya bagus. Tadi sudah disiapkan untuk lapak bagaimana kita bisa edu pencaksilat. Ya, edu pencaksilat bersama-sama untuk mengajarkan pencaksilat.
Pada prinsipnya semua pencak silat benang merah ilmunya sama. Untuk dipenke, cak-cakane tergantung dari kreativitas individu. Maka pencak silat ini juga mendidik kader-kader untuk kreatif inovatif. Ya. Dalam pengembangannya bagaimana kita bisa mengemas pencak silat budaya ini menjadi aset dengan daya dukung yang sudah ada di sini. Ini sangat luar biasa. Mungkin di antara Bapak Ibu, dulur semuanya pernah ada yang bergabung dalam event yang pernah kami buat. Tahun 2011 kami juga galau. Bagaimana pencak silat ini? Perguruan yang besar sudah cukup bagus, sementara ada perguruan yang masuk di Ikatan Pencak Silat Indonesia juga masih kelepek-kelepek. Ada lagi perguruan pencak silat yang tidak lengkap dengan anggaran dasar, rumah tangga, kepengurusan, tidak bisa masuk ke IPSI. Tapi itu juga bagian pencak silat budaya. Maka ini juga perlu diramut, perlu diopeni, perlu dikaroke. Nah, bagaimana pencak silat budaya ini bisa meningkatkan pendidikan? Perlu ada satu kolaborasi kebijakan Pak Wali. Ada sekian ratus sekolah dasar wajib pelajaran pencak silat. Pelatihnya dari 14 perguruan yang ada. Silahkan milih swalayan. Ini perlu kebijakan ini. Bisa masuk dalam muatan lokal atau masuk dalam ekstrakurikuler atau olahraga unggulan. Ya, olahraga unggulan pembinaan di sekolah dasar, sekolah menengah, SD, SMP saja. SD SMP terbangun, maka SMA sudah kangen, rindu untuk pencak silat. Ini saya yakin, karena momentum untuk adaptasi meniru itu di usia SD dan SMP. Ini dari sisi pendidikan. Saya pribadi juga mohon izin, kami juga mendapatkan semuanya dari pencak silat. Kami dari kampung yang jauh dari kota menuju meniti karir hingga saat ini, kami diberikan amanah untuk mengemban jabatan akademik profesor pencak silat, sehingga kami bangga dengan pencak silat. Nah, dalam intek pendidikan IPTEK, pencak silat ini sudah levelnya sampai submolekuler, sudah ilmu kedokteran. Kami melakukan riset paradigmanya psikoneuroimunologi pencak silat, bahwa pencak silat itu menyehatkan. Pencak silat itu tidak bikin cepet pikun, pencak silat itu bikin senang dan sebagainya. Buktinya para pendekar bisa hidup di usia senja dengan senang. Dan ini dapat kita temui usia harapan hidup di Kota Madiun di usia 72,81 usianya. Luar biasa ya. Di sisi lain, bagaimana pencak silat meningkatkan ekonomi yang tadi disinggung oleh Pak Wali. Bapak Ibu, kekuatan 14 perguruan ini sangat besar sekali. Bersatu padu, bergandeng tangan, berpayung mesra. Kalau dibuka, dites golongan darahnya dari Bapak Ibu semuanya ini, tidak ada yang memiliki golongan darah O, A, AB, tapi golongan darahnya PS, pencak silat. Karena sudah minded. Bagaimana meningkatkan ekonomi? Sedikit kami punya pengalaman pencak silat tourism. Tadi disampaikan ada lapak, semua orang luar nanti akan datang ke sini karena konsepnya dari Kota Madiun untuk dunia. Tidak hanya kawan dari provinsi lain, tapi dari luar negeri akan masuk ke Madiun untuk mengapresiasi. Dan itu akan terjadi income generating perekonomian, menggerakkan perekonomian. Kami melihat logonya pendekar, Kota Pendekar, dengan ikatnya, batiknya, ini sudah menjadi satu cindera mata yang harus disiapkan, disediakan oleh semuanya. Dan ini berlaku untuk semua elemen, institusi, dinas maupun dari perguruan. Ada tetamu, itu adalah cindera mata yang wajib nomor 1 diberikan. Untuk apa? Identitas dan integritas. Kita kalau nggak sayang dengan produk kita sendiri, siapa lagi? Ya.
identitas, integritas. Sehingga kami punya pengalaman untuk menjual pencak silat dalam tanda petik. Kami kasih nama silat tourism. Kita tawarkan ke kawan-kawan di luar negeri. Mereka datang cukup dengan $500. 3 hari kita cover, kita ajari silat, kita ajak muter, semua disiapkan. Kalau di Jogja cukup dengan makan gudeg, di Madiun ya dengan pecelnya. Nah, ini tantangan bagi kita, sehingga nilai tambah dari pencak silat budaya yang santun, ngayomi, ngayemi, ini akan tumbuh subur di Kota Madiun. Nah, di sisi lain tantangannya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan nilai ngerti, ngeroso, ngelakoni. Tetapi di sisi lain kita juga harus negeske sama generasi yang akan datang. Bagaimana menciptakan jiwa korsa kebersamaan melalui saling ngaruhke, ngopeni, ngewangi, ya, tringo. Kalau Ki Hajar Dewantara ngerti, ngeroso, ngelakoni untuk handarbeni bahwa ini adalah kekayaan budaya lokal yang bisa kita angkat ke level internasional. Dan satu hal yang kami juga tawarkan dengan konsep 4K. Mari kita dorong bersama-sama. Pak Wali Kota dengan kebijakannya dari sisi kantor wali kota yang tadi sudah siap untuk membiayai, untuk mendanai dengan berbagai skim yang ada. K yang pertama adalah kantor yang memiliki kebijakan. K yang kedua adalah kampung silat, Bapak Ibu di Paguron ini dan masyarakat luas. Ini K yang kedua, harus disinergiskan. Program dari atas ditangkap di bawah, dimainkan. K yang ketiga, dekatkan dengan komunitas industri kuliner, industri jasa, industri yang lainnya dengan kekayaan yang ada. 3K, yang keempat adalah kampus. UNY siap membackup pengembangan pencak silat sebagai aset budaya bangsa untuk santun, ngayomi dan tumbuh dari Kota Madiun untuk dunia. Ya. Apa yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya? 1. Pencak silat untuk prestasi. Universitas Negeri Yogyakarta atau mungkin UNESA Surabaya punya fakultas ilmu keolahragaan. Bapak Ibu dari perguruan ada berapa orang kirim ke tempat kami untuk magang pelatihan pelatih pencak silat. Fakultas ilmu olahraga siap untuk membackup. Mau ke timur ke Surabaya, ke barat ke Jogja, atau mau mampir di UNS Solo, kami siap untuk memfasilitasi connecting semuanya. Ini untuk olahraga prestasi. Jadi diarahkan. Untuk olahraga pencak silat budaya, mari kita kemas. Fakultas Bahasa dan Seni siap untuk nggathukake, untuk menjual, meramun dengan seni budaya. Ini dari sisi iptek. Yang ketiga, kekayaan Bapak Ibu semuanya berupa jurus, berupa panji-panji, berupa pet, berupa apapun yang dimiliki termasuk senjata khas. Mari kita dampingi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual yang tidak akan diserobot oleh orang lain. Nah, ini yang perlu kita dorong. Sehingga yang keempat, kampus hadir dengan inovasi teknologinya untuk mengakselerasi pencak silat sebagai aset budaya bangsa untuk prestasi menyumbangkan atlet di level nasional dan internasional. Kami mencoba mencari data. Berapa banyak atlet dari Kota Madiun ini yang berkontribusi kemarin main di PON, main di Asian Games. Nampaknya masih perlu ditumbuh kembangkan lagi. Nah, bagaimana aset budaya ini menjadi bagian untuk mendukung ekonomi? Bapak Ibu bisa searching di YouTube. Kami menciptakan merubah sampah menjadi emas. Pencak silat tampak lusuh dan tidak digemari oleh anak-anak muda karena kemasannya. Tetapi setelah kita coba kemas melalui kendaraan yang kami buat, kami nama branding Paseduluran Angkringan Silat. Slide yang sebelumnya ini tadi. Ya. Paseduluran Angkringan Silat kami yang memberi nama
untuk mengangkat perekonomian. Kalau di Jogja ada angkringan isinya nasi kucing. Mungkin teman-teman ada yang pernah sampai ke Jogja di event kami Malioboro Pencak Festival. Bapak Ibu bisa searching. Dari tahun ke tahun terus bergerak maju. Sampai Pak Wali Kota Yogyakarta dulu kewalahan. Hotel semuanya habis ke blok. Lebih dari 10.000 orang tumplek di Malioboro. Ini yang kami ciptakan. Bagaimana dengan Madiun? Kami melihat potensi ini bisa setiap malam minggu ini digeber. Ada event yang disuguhkan pada masyarakat. Undang dari yang lainnya. Kasih sentuhan iptek. Maka salah satunya, mungkinkah paseduluran pecelan silat Madiun ini muncul bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya? Pertanyaannya, mungkinkah Bapak Ibu pendengar semuanya? Mungkinkah? Mungkinkah? Alhamdulillah, bismillah. Kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya. Sehingga bagaimana strategi kita untuk membawa pencak silat santun dan bisa menjadi ikonik dari Kota Madiun. Kita perlu terus kolaborasi, pertemuan terus sampai dari berbagai elemen tetap wajib diadakan. Bahkan mungkin bolehlah setiap minggu angkringan di sini, suguhannya pecel dan satu kemasan. Nah, ini tadi yang apresiasi mendapatkan hadiah, ya, mendapatkan pengakuan dari kementerian. Kesetaraan, semuanya sama, tidak ada yang hebat dan lebih hebat lagi. Karena masih banyak yang hebat dan kita semuanya ini hebat, gitu. Komitmen dan dedikasi untuk membangun Kota Madiun menjadi kota yang penuh ikonik, kota yang tidak punya gunung, yang tidak bisa menjual pariwisata seperti layaknya di Gunung Lawu dan yang lainnya. Tetapi sentuhan inovasi Bapak Ibu semuanya menjadi destinasi utama, dan Kota Madiun ini adalah Singapuranya Jawa Timur, Singapuranya di Indonesia. Nah, ini tantangan bagi kita dan ini sangat besar sekali. Kota kecil tetapi menjadi persimpangan dari 10.000. Ya, ini luar biasa. Pembentukan karakter Bapak Ibu semuanya. Mari untuk selalu ngaruhke, ngopeni, ngewangi. Ini tringo yang diciptakan Ki Siswantoyo. Ngaruhke, ngopeni, ngewangi. Kalau Ki Hajar Dewantara ngerti, ngerasa ngelakoni. Nah, ini kami ciptakan dalam rangka apa? Membangun kolaborasi. Kalau ngaruhke sering silaturahim, bismillah. Dengan wedangan ngawe kadang itu nanti akan muncul yang lainnya. Ngopeni, saling menghargai, saling menimba, saling memberi. Akhirnya untuk bisa ngewangi apa yang bisa kami bantu. Sehingga kami sowan ke Kota Madiun, ke Pak Wali. Prinsipnya salam hormat dari Rektor UNY dan jajarannya. Apa yang kami bisa bantu Bapak untuk mencapai visi misi Bapak Wali Kota. Nah, dengan demikian dukungan masyarakat semuanya sangat-sangat dibutuhkan. Meskipun hanya setetes air di tengah lautan, turut juga menciptakan ombak. Itu. Dan berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita bisa kreatif, inovatif. Kreativitas akan muncul. Kreativitas inovasi itu akan muncul. Ini teori baru lagi. Yang pertama Pak, di saat kita